Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tio Vlog. Jadi di video kali ini kita diberikan kesempatan oleh channel YouTube-nya Madani Auto atau pemilik owner mobil ini ya. Jadi mobil ini akan kita review, sekalian mau kita jual. Nanti harganya akan saya lihatkan di tengah-tengah video, biar kalian lihat dulu kondisi spesifikasi mobil ini dari eksterior maupun interior dan mesinnya. Jadi awalnya saya itu mau mencari atau mau mereview Lancer yang standar utuh gitu kan. Cuman rata-rata di Batam itu susah banget mau cari Lancer yang masih standar utuh. Karena kenapa? Mobil Lancer itu dominannya itu dipakai sama anak muda ya atau anak lajang. Jadi rata-rata ya seperti ini nih, yang sudah dimodifikasi ini minimal itu ya dari bumper depan sama belakang tuh biasanya udah dikasih body kit. Tapi tidak apa-apa karena adanya yang ini dan ini kita mau jual juga. Jadi kita review aja ya, mumpung mobilnya masih ada. Jangan di skip biar kalian tahu spesifikasinya dari detailnya, dari eksterior dan interior dan bagian mesinnya. Langsung aja kita review bagian eksteriornya dulu. Oke bosku, sekarang kita mau lihat bagian eksteriornya, terutama di bagian depan dulu ya. Jadi dia sudah menggunakan ini body kit. Ini saya nggak tahu ini body kit ini custom body kit apa. Yang jelas kita dapat udah yang seperti ini. Dia ada sayap di sini, lumayan juga. Tapi ini nggak terlalu pendek dari aspal ya. Jadi masih masih aman lah ya kalau buat kena polisidur masih aman. Ya. Jadi di sini ada logonya Mitsubishi ya, 3 berlian ini ya. Ini lambang Mitsubishi-nya di sini. Terus kalau depan ya itu tadi saya jelaskan, saya kurang paham ini masalah ini body kit tiruan apa gitu ya, apa custom apa gitu. Yang jelas ini kayaknya dia custom sendiri ya. Kemudian ini lampunya ini sudah mulai menguning karena mobil ini baru dapat kemarin, jadi kita belum sempat mau bersihin. Ini nanti bisa dibersihin ya, bisa dibersihin. Nih bisa kalian lihat ini nggak ada fog lamp-nya. Kemudian kita langsung ke bagian samping. Kita mau cek bagian samping, terutama di bagian peleknya. Jadi di mana pelek ini ada palang 5 ya, palang 5. Ini menurut saya masih bagus. Bagus kalau buat mobil ini, dia terasa lebih spot gitu kan. Jadi dia menggunakan ring 17 ya, menggunakan ring 17 dengan ban ukuran 215/45. Jadi dia banyak tipis, kurang lebih ya 4 jari ya, tipisnya 4 jari. Kemudian di bagian sini ini ada lampu di bagian fendernya. Ini ada lampu sennya di sini, ada lampu sennya. Kemudian ini spion masih standar, belum ada karbon-karbonan belum. Ini menggunakan electric mirror ya, dia belum menggunakan retract. Jadi ini talang air ini standar, masih standar, ini standar. Kemudian di sini ada tambahan body kitnya. Ini kalau orinya ini nggak ada body kit. Sekarang ini udah ditambahin body kit panjang gitu. Jadi dia serasi di bagian dari bagian depan sama bagian samping ya. Kemudian dia handle-nya menggunakan sistem congkel ya. Handle-nya menggunakan sistem congkel. Dia nggak chrome. Ini udah dicat warna silver ya. Terus di bagian belakang, sini bagian belakang guys. Bosku, di bagian belakang ini bumpernya sudah di custom seperti ini. Dia ada kayak sayapnya gitu. Terus di sini nih ada apa ya? Mungkin seninya ya orang ini kemarin buat kayak gini. Bumpernya ini ya. Bumpernya seperti ini dari belakang nih ya. Terus spoiler ini tambahan ya. Spoilernya itu kalau yang ori nggak kayak gini, dia yang kecil, yang pendek gitu. Cuman ini tambahan. Menurut saya masih bagus sih, kalau dilihat tuh bagus. Di sini ada lambang 3 berliannya Mitsubishi. Kemudian lampunya masih original. Kemudian dia knalpotnya pakai HKS. Knalpotnya ini pakai HKS ya. Knalpotnya pakai HKS. Nah, jadi di bagian eksteriornya itu kurang lebihnya seperti itu yang saya jelaskan. Jadi mobil ini mau kita jual dengan bandrol 38 juta nego ya, 38 juta nego, terima pajak hidup ya. Kondisinya kayak gini, siap pakai. Jadi langsung aja kita mau lihat bagian interiornya ya. Ayo kita lihat bagian interiornya. Jadi di sini interiornya
kondisinya seperti ini. Yang namanya mobil tua banget ya, masih lumayan. Jadi ini door trimnya dia pakai soft touch, kayak soft touch gitu ya. Terus ini bagian power window-nya di sini. Ini power window-nya di sini, central lock-nya di sini ya kan. Dia udah ada salonnya di sini ya, ada soundnya atau speakernya. Kemudian di sini ada laci, di sini bisa buat naro berkas atau map, di sini bisa ya. Karena mobil ini didesainnya buat mobil anak muda, jadi nggak kayak mobil-mobil SUV. Jadi langsung kita lihat bagian dalamnya, bos. Nah, sekarang saya berada di dalam interior. Jadi ini saya duduk di bagian supirnya ya. Dan menurut saya mobil ini joknya itu pas dia. Jadi kayak ada sistem mengganjal gini. Jadi kita kalau duduk seperti ini itu dibuat nyaman. Jadi nggak gini-gini. Kemudian ini joknya ini didesain yang lembut ya. Dia nggak keras, jadi lembut ini ya. Jadi kita duduknya posisinya dibikin nyaman. Servisnya lumayan. Terus kemudian di sini bagian sandarnya itu pas sekali nih. Jadi kita posisinya nyetir itu kita lihat bagian depan. Jadi kalau posisi kita lagi capek, lagi santai itu bisa seperti ini. Jadi yang saya kagumi mobil ini, meskipun dia bagian eksteriornya sama orang yang dulu ya, sama orang yang sebelum kita beli ini, saya salutnya apa? Dia masih tetap menggunakan setir yang originalnya. Kemudian di sini kisi-kisi AC-nya ya. Oh ya, ini kisi-kisi AC ini kita sudah order ya, cuma belum sampai. Nanti mungkin 2 atau 3 hari lagi sampainya nih kisi-kisi AC-nya nih di sini. Terus ini buat ngidupin AC-nya di sini. Ini pengaturan suhunya. Kemudian ini pengambilan udara dari luar atau dari dalam. Kemudian di sini mau kita arahkan di bagian kaki, kepala atau di bagian mana ya. Ini buat ngidupin AC-nya. Terus di sini ada laci buat penyimpanan STNK bisa ya kan. Di sini bisa buat naruh minum ya, cup holdernya di sini ada di bagian sini. Kemudian ini lacinya seperti ini ya, kurang lebihnya 15 cm ya, 15 cm lah ya, 15 cm dia dalamnya. Kemudian head unitnya nih sudah dikasih TV ya, dikasih TV kurang lebih nih 4 in ya, standarnya pada umumnya mobil-mobil ya. Dan mobil ini belum saya jelaskan, ini mobil ini menggunakan transmisi otomatis ya. Transmisi otomatis ini belum efek ya, jadi masih yang biasa. Ini tipe GLXI. Kemudian di sini ada laci juga, buat penyimpanan apa boleh di sini ya kan, di bagian sini. Terus di sini ada kacanya nih ya, ada kacanya di sini. Dia nggak ada di sini buat penyimpanan itu nggak ada kayak mobil Honda itu nggak ada. Terus ini nggak ada kaca, masih biasa ya. Masih biasa banget. Terus plafon ini masih lumayan cukup bersih nih ya, lumayan cukup bersih. Bosku, sekarang saya duduk di bagian belakang. Jadi menurut saya di sininya nggak terlalu longgar banget ya, enggak ya kan, tapi sempit juga enggak. Dengan saya tingginya 168 165 ya, jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mepet kali lah ya. Jadi kalau buat yang tinggi 170 tuh masih bagus sih, menurut saya masih rekomend. Terus joknya ini dia sama kayak di bagian depan, jadi dimanjakan lah ya kita sebagai penumpang itu apa, lembut ya, joknya lembut. Terus di sini udah ada armrest. Nah seperti ini armrest, cuman di sini nggak ada yang cup holdernya ya, buat naruh minum itu belum ada kalau mobil ini ya. Jadi sekedar armrest seperti ini. Jadi kita dibuat nyaman ya. Jadi langsung aja kita lihat bagian mesinnya yang kalian penasaran dengan mesin ini. Tapi oh ya, mobil ini kita kan belum dicuci nih. Jadi bagian mesinnya belum kita salon, jadi masih kotor. Ya maklum lah ya, mobil baru dapet. Jadi langsung aja kita lihat. Tapi jangan kaget yang mesinnya agak kotor ya. Langsung aja kita lihat bagian mesinnya ya. Nah, jadi sekarang mau lihat bagian mesinnya dulu ya bosku ya. Jadi biar detail gitu ya. Ya meskipun nggak sedetail review-review handal, minimal itu saya lihatkan bagian yang penting-penting. Jadi kita mau lihat bagian mesinnya dulu seperti apa. Nah, seperti ini mesinnya ya. Jadi mohon maaf ya bosku ya kalau mesinnya ini masih dalam keadaan kotor karena mobil baru kita dapat. Tapi yang menurut saya mobil tahun segini dengan kondisi mesin yang masih kayak gini itu nggak terlalu kotor banget ya. Biasanya dapat yang oli-olinya udah bocor. Kalau di sini mesin ini ya lumayan kering ya, walaupun meskipun udah pernah dibongkar. Ya namanya mobil tahun segitu nggak mungkin rasanya kalau nggak dibongkar.
entah dia tune up atau apa. Ini udah dibongkar nih, masih ada sealernya. Tutupnya ini sudah dicat dengan warna merah, ya kan, dengan warna merah Ferrari. Ya kalau kayak gini nih, kalau menurut saya masih lumayan bersih lah ya. Terus di bagian oli power steeringnya itu masih bagus, dia nggak ada bocor. Ya sedikit ini karena dari atas ya, ini nggak ada bocor. Kemudian minyak remnya ini aman, ya kan, masih bagus, masih full, nggak ada kendala. Ya kondisinya seperti ini mesinnya. Jadi mesin ini dikapasitasi dengan 1600 cc dengan penggerak transmisi matic ya bosku ya. Ya kurang lebih seperti itu kondisi mesinnya ya. Masalah kotor atau enggaknya itu ya namanya mobil tua, tapi yang jelas nanti akan kita bersihkan lagi. Coba saya mau lihat, mau saya hidupin ya biar sampean semua tahu suara mesinnya seperti apa. Ya meskipun nanti agak beda dengan di kondisi kita lihat langsung sama di HP ya. Tuh. Jadi knalpotnya sudah pakai racing dan mobil ini kalau kita lihat nyata, itu masih lumayan halus ya. Ya halus sih, bukan lumayan lagi. Masih halus. Dengan kondisi mobil tahun 2001 ini masih halus. Dan juga dia kalau tarikannya itu masih padat. Ya, masih padat tarikannya. Ya, kita matikan aja. Kita matikan aja. Nanti bakalan kita test drive dengan kita mau lihat bagian kaki-kakinya. Nanti akan saya sampaikan dengan tanpa ada tipu-tipu atau pembodohan atau pembohongan. Jadi bagian eksteriornya sudah, bagian interiornya sudah, bagian mesinnya sekilas sudah. Jadi kita akan coba buat jalan ya atau test drive. Jadi biar apa yang saya rasain di bagian kaki-kakinya atau bagian di transmisinya, di maticnya nanti akan saya sampaikan ke sampean semua ya. Langsung aja kita test drive. Oke bosku. Sekarang kita mau test drive dulu ya. Jadi kita mau merasakan bagian maticnya atau gearboxnya kita rasakan dulu sama kaki-kakinya ya. Jadi seperti apa nanti akan saya sampaikan ke sampean. Oke, yang pertama-tama coba kita mau tes bagian gearboxnya dulu. Kita buat mundur. Nih, dia nggak ada sentakan ya. Buat mundur nggak ada sentakan, bagus. Kemudian kita buat jalan ke depan itu juga bagus, nggak ada sentakan dan dia responsif langsung ya, jadi langsung responsif. Jadi langsung aja kita tes bagian jalan ya, kita tes jalan dulu ya. Tuh ya, ini di RPM 1500, kita santai aja tesnya. Kalau buat perpindahan giginya dia masih enak kok, jadi lembut ya, nggak kasar banget gitu. Biasanya Lancer tuh kalau udah tahun segini, yang tahun segini tuh dia kayak lompat gitu bos. Jadi ini masih normal gitu ya, jadi masih dibikin nyaman lah kita sama transmisinya ini ya. Nah ini depan kita mau tes kaki-kaki yang agak jelek nih jalannya. Kita tes kaki-kaki. Mudah-mudahan sampai juga bisa mendengarkan. Ntar ya, jalannya biar agak jelek sedikit. Ini ada jalan sedikit. Nah di sini ya, ini sengaja nggak saya rem. Tuh, nih buat kaki-kaki itu dia bagian depan sebelah kanan itu mau saya rasa ini perlu diperbaiki ya. Ya mungkin budget 1 jutaan lah ya, 1 juta itu udah bagus. 1,5 itu udah depan udah oke lah ya. Bagian kaki-kaki depan. Tapi itu nanti tenang aja, harga 38 juta itu udah termasuk kita yang perbaiki itu ya bosku ya. Jadi saya mau nge-review tuh sementara yang sekarang ini ya, yang saya review ya. Ini masih enak dia kok. Tuh, ini saya nggak berani kebut-kebut di sini karena di sini kawasan PT. Jadi saya nggak berani kenceng ya, nanti dimarahin Pak security. Nih kaki-kakinya tuh rasa kluduk itu bagian depan. Tapi kalau buat jalan halus kayak gini dia nggak kerasa. Normal-normal aja. Nah ini ya kita mau tes bempernya tadi ya, bemper depan ya, itu nggak nyangkut nih. Ini posisi tidurnya lumayan tinggi, dia nggak nyangkut nih. Jadi masih cukup aman ya kalau buat kita masuk perumahan-perumahan gitu, masih aman kok dia. Kita mau tesnya nanti yang agak kenceng sedikit itu di jalan raya ya. Ini nih, coba kita mau tes nih ya, tes nih. Ini di posisi tidur nih di depan nih ya.
Jadi dia gasruk atau enggak ya? Bener nggak yang saya omongin tadi dia nggak gasruk? Nih, ini lurus posisinya, nggak sambil ini. Tuh, nggak. Dia nggak gasruk nih. Mungkin kalau dia gasruk tadi saya ngambilnya lebih menyamping gitu biasanya saya ngambilnya ya, biar nggak gasruk. Itu nggak gasruk ya. Bentar ya bosku ya, bentar lagi kita mau tes drive di jalan raya. Kita tes juga giginya, gigi 32 nya masih oke nggak. Sudah di jalan raya ini, kita mau tes drive dulu ya, mau tes drive. Jadi giginya ini masih oke nggak sama tarikannya. Coba sorot ke depan bosku. Kita mau tes drive ya. Ini kita ambil di gigi 2. Tuh. Tuh ya. Dia masih enak ini tarikannya. Ini gigi 3. Tuh. Masih normal ya, dia nggak lompat ya. Udah ya bosku. Saya nggak berani bawa kenceng-kenceng bosku mobilnya bosku. Ini yang CC 16 ya. Nggak berani kencang-kencang kita bawanya. Ntar ya bosku. Nih soalnya rame nih. Jam-jam karyawan pulang nih ya. Jadi rame. Coba sekali lagi. Tuh kenceng. Masih enak ini bos. Recommended lah buat sampean-sampean yang terutama anak-anak muda ini ya. Di Pinang lah Lancer ini. Harganya murah kok. 38 pakai nego, kondisi pajak hidup. Mungkin gitu aja bosku ya. Saya rasa saya tesnya itu tadi. Kesimpulannya dia kalau buat mesin tuh masih enak. Mesin ya halus seperti yang kita tes tadi waktu kita hidupkan. Terus transmisinya dia masih responsif buat kedepannya. Mundurnya juga dia responsif, nggak ada kendala, nggak ada sentakan. Kita tes gigi 2 ke gigi 3 itu masih normal, dia nggak ada hentakan juga. Biasanya kalau Lancer yang udah tua itu yang kita alami, kita cek mobil tua itu Lancer itu biasanya udah nyentak itu bos, jadi nggak enak. Jadi kalau mobil ini terus kaki-kakinya dia harus perbaikan di bagian sebelah kanan depan ya, tapi itu nanti sampean terima kondisinya udah diperbaiki, jadi nggak ada PR lagi ya saya rasa ya. Mungkin segitu ya bos ya, kita tesnya bagian test drive-nya ya. Mungkin kita closing aja bosku ya. Nah, jadi bosku, ini saya sudah mengecek mobil ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang saya sampaikan buat sampean semua, bagian eksterior, interior, maupun bagian mesin dengan test drive saya tadi. Apa yang saya rasakan itu saya sampaikan ke sampean-sampean semua tanpa ada rekayasa ya. Ya, bila ada kekurangan dalam video ini saya mohon maaf, dan bila ada kekurangan kata-kata atau salah kata-kata saya mohon maaf juga, karena saya bukan reviewer handal, melainkan saya hanya membantu jual ya, dari channel YouTube Madani Auto ya. Jangan lupa juga kalian subscribe channel YouTube Madani Auto. Mobil ini akan kita jual dengan bandrol harga 38 juta. Nego ya, dengan kondisi pajak hidup. Memang saat ini mobil ini kondisinya pajaknya mati. Tapi itu nanti terserah sampean mau kondisi pajak hidup atau kondisi pajak mati. Itu tergantung pilihan sampean semua. Video dari saya sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, buat sampean semua. Semoga bermanfaat. Ya meskipun saya tidak sedetail kayak Om Fitra Eri reviewnya, karena saya melainkan pedagang aja ya bosku ya. Jadi saya mau memasarkan mobil jualan kita. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe channel Tio Vlog biar supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten tentang mobil, buat menginformasikan ke sampean yang belum tahu mobil atau yang ingin lebih mempelajari mobil lagi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.